sepatuku. Nah, apakah boleh kita pakai khufain? Boleh. Ya. Biasanya orang pakai khufain itu di masa hawa dingin yang luar biasa. Kan kalau di Arab itu kalau sudah dingin, maaf ya, itu sampai nyuntik kemana itu? Sampai nyuntik ke tulang ya. Rasanya itu sampai kemana? Sampai ke tulang rasanya itu. Jadi di Hadramut itu, pengalaman Habib di Hadramut ada 4 musim tuh, panas, adem, ya, sedang, dingin. Kalau udah panas, panas banget luar biasa. Kalau udah dingin, dingin luar biasa. Makanya adaptasi pertama ini belah-belah nih sama tumit. Itu belah-belah ya, perih ya. Karena kering. Di sana dinginnya itu kering. Nah, maka masalah khufain boleh apa tidak? Boleh. Dan waktu memakai khufain berapa? Hari? Waktu khufain berapa? Waktu khufain berapa? Kenapa yang lain gak jawab? Kan di matanya udah itu. Di matanya nggak ada emang? Hah? Oh, mudahnya belum. Nah, syarat syurutul mashi alal khufain. Syarat-syarat membasuh alal khufain. Ingat, yang dibasuh atas apa bawahnya? Yang dibasuh atas apa bawahnya? Atasnya ya. Makanya apa? Kata Imam Ali, jikalau agama ini bisa diakal-akalin, maka yang pertama kali kita akalin, kenapa membasuh khufain itu dari atas, kenapa nggak dari bawah? Karena kan letak kotor itu di bawah, bukan di atas, kan begitu. Akan tetapi syariat ini bukan akal-akalan, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya kita sam'an wa ta'atan. Ada kalanya kita lakukan tanpa bertanya. Nah, syarat masyi alal khufain yang pertama, ayal basal khufain ba'da taharatin kamilah. Ini syarat yang pertama, ayal basa, memakai al khufain 2 khuf ba'da taharatin, ya, ba'da setelah taharatin, suci, setelah suci ya, kamilah dengan sempurna. Itu syarat yang pertama. Kapan kita memakai khufain? Setelah kita berwudu dengan wudu yang sempurna. Wajib dimulai wudu dulu yang sempurna. Basuh kaki dulu seperti membasuh wudu yang biasa. Setelah wudu yang sempurna, baru kita boleh memakai khufain, ya. Ay ba'dal wudu'il kamil, ay artinya ba'da setelah wudu'il kamil, wudu yang sempurna seperti biasa. Wa yakunu bitamami gusli rijlain, wa yakunu, dan menjadikan bitamami dengan sempurnanya gusli rijlain, membasuh rijlain 2 kaki. Fala ghassala ar-rajulu rijlahul yumna, tuh, jikalau ghassala ar-rajulu, seorang laki-laki, ghassala telah membasuh, rijlahul yumna, kakinya yumna yang kanan, wala bisal khuf, lalu setelah membasuh kaki satu yang kanan, lalu dipakai itu khufnya. Paham dong? Jelas? Suma ghassala rijlu yusra, kemudian dibasuh lagi tuh kaki kirinya, wala bisal khufil akhar, dan dipakai lagi apa? Khuf yang keduanya. Fala yasih, maka la yasih, tidak sah hukum khufnya, li adami lubsihi, li karena adam, tidak ada, lubsihi ketika memakainya, ba'da kamali tahara, ba'da setelah kamali sempurnanya tahara. Padahal bedanya dikit, ya. Karena syarat yang pertama apa? Disahkannya orang memakai khuf apabila dia memakai setelah wudu sempurna. Jelas? Jadi wudu dulu
sempurna. Basuh dulu kaki kanan, basuh dulu kaki kiri, baru memakai khuf. Padahal kan bedanya dikit. Kalau kita basuh kaki kanan terus pakai khuf, basuh kaki kiri terus pakai khuf, sah apa tidak? Hah? Kenapa tidak sah? Kenapa tidak sah? Karena wudunya belum sempurna. Jadi sempurnain dulu wudunya baru pakai khuf. Kalau kita wudu ya, terus kita basuh kaki yang kanan, terus kita pakai khuf. Basuh lagi kaki yang kiri terus pakai khuf, nggak sah. Kenapa? Karena belum sempurna wudunya. Kapan wudu itu sempurna? Apabila sudah membasuh kedua kakinya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Anil Mughirah ibni Syu'bah, dari Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu qala, kuntu ma'an nabi, kuntu yang dimana aku ma'an nabi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patawaddo melakukan wudu, pahwaitu liinza'i khufaihi, pahwaitu aku mendekat ya, liinza'i untuk melepaskan khufaihi, dua khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fagala, famaka gala, berkata Nabi, da'huma, tinggalkan huma, dua-dua tersebut. Fa inni, famaka inni, aku adkhaltuhuma tahiraten, adkhaltuhuma, aku memakainya. Dua-duanya itu adkhaltuhuma bukan memasukkan, yang artinya aku memakaikan dua khuf tersebut tahiraten, dalam keadaan dua-dua kakinya sudah suci. Paham tak? Jelas apa tidak? Muttafaqun alaih. Apa artinya muttafaqun alaih? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tuh. Ketika Mughirah ibni Syu'bah ingin melepas khuf Nabi ketika mau wudu, da'huma, kata Nabi, tinggalkan, jangan kau lepas. Adkhaltuhuma tahiraten, aku memasukkannya atau memakai kedua khuf tersebut dalam keadaan dua kaki ini tahiraten, suci. Setelah dua kaki ini suci, yang artinya setelah wudu sempurna. Bukan ketika membasuh kaki kanan dipakai khuf atau kaki kiri dipakai khuf, dipakai lagi khuf, itu belum dalam keadaan sempurna. Wajib wudu dulu sempurna, baru kau pakaikan dua khuf tersebut. Paham tak? Syarat yang kedua, ayakunal khufani, menjadikan khufani, dua khuf tersebut, satiren, tuh, menutup, lima hali guslil fardhi minal godamen, wajib menutup lima hali kepada mahal tempat guslil fardhi, yang wajib dibasuh. Paham? Pembasuhan fard yang wajib, yang artinya yang wajib dibasuh. Dari kaki kita, mana yang wajib dibasuh? Hah? Dari ujung jari-jari kaki kita sampai ujung mata kaki kita. Itu kan yang wajib dibasuh. Lebih dari itu betis hukumnya Nah, maka yang mau pakai khuf tersebut, syarat khufnya tersebut wajib menutupi batas kaki yang wajib dibasuh. Berarti paling minimal sampai ujung mata kaki atau lebih. Jadi ujung jari kaki sampai ujung mata kaki wajib tertutup dengan sepatu khuf tersebut. Falau kana al-khufani, falau kana, jikalau khufani, dua khuf tersebut, layasturani, tidak menutupi, dua-duanya tidak menutupi, itu musanna, layasturani, dua-duanya tidak menutupi mahali guslil qadamen, mahal tempat gusli basuhan godamen, dua telapak kaki tersebut, la yusammiyani khuffan, la, tidak, yusammiyani, dua-duanya dinamakan khuffan, khuf. Jadi dua-duanya tidak dinamakan apa? Tidak dinamakan khuf. Kalau emang tidak apa? Tidak menutupi batas wajib telapak kaki yang wajib dibasuh. Jadi khuf tersebut wajib menutupi telapak kaki yang wajib dibasuh. Berarti paling minimal dari ujung jari-jari kaki sampai ujung mata kaki
kita itu paling minimal. Lebih boleh, kurang dari situ tidak sah. Itu tidak dinamakan apa? Khuf. Oh, khuf saya sampai ujung betis boleh. Lebih kurang tidak tidak boleh. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayakunal khufani tahirain. Ayakuna menjadi khufani, dua khuf tersebut sepatu khuf yang akan Anda pakai tahiraini, wajib dalam keadaan suci. Yang artinya begini, luar dalamnya suci. Atau zat kulit yang kau pakai khuf itu suci. Jikalau maaf terbikin kulitnya khuf, yang Anda pakai terbikin kulitnya maaf dari kulit babi, sah apa tidak? Tidak sah, karena najis. Syaratnya wajib zat kulit yang kau pakai untuk dijadikan khuf suci, atau tidak terkena najis dalam dan luar. Jelas? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Falau kana tuh, jikalau min jildin ghairi madbug tuh, jikalau min terbikin khuf tersebut min. Falau kana yang artinya jikalau sepatu khuf tersebut terbikin min jildin, min dari jildin kulit, ghairi madbug yang belum didubir. Apa kalau Indonesianya belum di apa? Hah? Belum dipermak. Kulit ular najis nggak? Kecuali sudah dipermak. Kulit buaya najis nggak? Kecuali sudah dipermak. Nah, lihat dulu. Kalau emang sepatu khuf ini dari kulit buaya atau dari kulit ular, lihat dulu udah dipermak belum. Kalau belum dipermak, najis hukumnya. Kan syaratnya apa? Benda yang dibikin sepatu khuf tersebut wajib suci. Paham tak? Au min jildi kalbin. Atau terbikin sepatu khuf tersebut min dari jildi kulit kalbin, binatang gogok. Gasah, najis. Awil khinziri. Atau dari kulit binatang khinzir. Ngok-ngok. Binatang ngok-ngok. Paham? Itu najis. Min gumashin. Atau gumash. Gumash ini kain apa? Hah? Kain tenun, ya. Bihi najasah. Yang dimana di kain tersebut najasah ada najisnya. Fala yasihul masah. Maka la yasih tidak sah masah. Masah terhadap khuf tidak sah. Dan dijadikan apa? Sepatu untuk mendapatkan hukum khuf itu tidak sah. Paham tuh? Jelas apa tidak? Syarat yang keempat, ayakunal khufani gawiyan. Nah, syarat yang keempat, ayakuna menjadikan khufani, dua khuf tersebut gawiyan, wajib gawi, wajib kuat. Jangan 3 langkah sobek. Pas ditanya, dibikinnya dari apa? Dari tisu benang 5, ya pantas. Ya paling minimal dari kulit lah. Yang namanya khuf itu yang kuat dari kulit. Pada umumnya dari kulit. Di zaman Nabi dan para sahabatnya itu dari kulit. Paham? Dan jahitan antara yang dijahit antara dua belahan kulit menyatukan dengan kulit yang lainnya wajib kuat. Paham tuh? Wajib kuat, tidak boleh gampang robek. Wa yakunal khufani gawiyan bihaitsu yumkinu tatabu'il masyi. Apa sih makna kuat itu? Apakah ditembak tidak bolong? Bukan. Apakah dibakar tidak hangus? Bukan. Tapi yang dimaksud kuat di sini memungkinkan ayumkina tuh bihaitsu yumkin, memungkinkan tatabu'il masy. Kuat di dalam bertahan tatabu'il masy. Dipakai jalan. Tatabu'il masy itu dipakai jalan. Alaihima tuh atas hima kedua khuf tersebut yauman walailatan, dengan batas yauman walailatan, 1 hari 1 malam bagi mereka yang mugim tuh, lil mugimi, lil bagi mugim yang mugim.
Wa salasatu ayamin bilayaliha lil musafir. Wa salasatu dan 3 ayamin 3 hari. Bilayaliha 3 hari 3 malam. Lil musafir, bagi mereka yang dalam keadaan apa? Keadaan safar. Jadi pakai khuf boleh, yang artinya pakai khuf itu takala Anda akan melakukan wudhu setelah pakai khuf, maka cukuplah membasuh khufnya. Tidak perlu lagi Anda membasuh apa? Telapak kaki Anda. Tapi dengan syarat Anda wudhu terlebih dahulu sebelum Anda memakai khuf, dan khufnya suci, dan yang kedua khufnya tidak najis. Paham dong? Paham dong? Jadi bagi yang mugim, apakah boleh kita mugim di rumah kita pakai khuf? Boleh. Batasnya berapa? Sehari semalam. Boleh. Tapi awas, jangan terkena najis. Kalau terkena najis, repot. Ya. Paham dong? Kalau buat musafir berapa hari? 3 hari 3 malam. Misalnya kita lagi sakit meriang, boleh pakai khuf? Boleh. Tapi dengan syarat khufnya wajib kuat. Ya. Wajib kuat. Paham? Wajib kuat. Bersuci dulu sebelum memakai. Dan syarat akhir di sini ayam na'a nufudul ma ilal godamen, menghalangi nufud, masuknya ma air ilal godamen kepada kedua telapak kaki tersebut, min ghairi mahalil khirij. Tuh, min ghairi, min dari ghairi selain mahalil khirij, mahal tempat khirij jahitan, selain dari tempat jahitan. Kalau dari tempat jahitan maafu. Apa itu mahalil khirij? Maka nul khiyatoh, tempat khiyatoh jahit. Kan kulit kalau bertemu kulit mau dibentuk kan pasti ada apa tuh? Jahitnya ya. Gak ada kulit langsung berbentuk sepatu, kan gak ada. Pasti dijahit terlebih dahulu. Nah kalau min mahalil khirij, dari tempat apa? Kulit sepatu itu tidak ada masalah. Tapi yang lain-lainnya tidak boleh ada yang sobek, tidak boleh ada yang bolong. Fa idza kana bihima khuruq tuh. Fa maka idza kana, apabila kana bihima, dengan kedua khuf tersebut khuruq, ada sobekan, wa taj'alul ma yasil tuh, dan menjadikan ma air yasil sampai atau tembus ilal godamen kepada kedua telapak tangan, telapak kaki, lam yasihil masah. Lam yasih, lam tidak yasisah, al masah, membasuhnya tidak sah. Paham tuh?